Kita udah merumuskan beberapa kali, Bapak sekalian, nanti akan kita sampaikan, kita akan rakor dengan Bu Menteri Keuangan nanti, juga dengan Pak Mendagri, kita akan rakor berdasarkan masukan teman-teman untuk mencari alternatif-alternatif tadi. Jadi sebenarnya warning untuk pengangkatan non-ASN ini sudah lama. Tetapi ada fakta juga, kalau non-ASN ini tidak ada, pelayanan-pelayanan kita bisa terganggu di kabupaten kota. Kan gitu Bapak sekalian ya? Ini bisa mengganggu. Oleh karena itu nanti akan kami rangkum dan beberapa alternatif sudah kita siapkan. Kita sudah siapkan alternatif penyelesaian. Ada 3 skenario yang sedang akan kami sampaikan, akan bahas kepada kementerian terkait dan anggota dewan yang terhormat. Skenario 1 diangkat seluruhnya menjadi ASN. Tapi ini akan menjadi beban yang berat bagi negara. Dan kompetensi birokrasi kita juga tentu akan ada problem di beberapa titik yang ketika rekrutmennya kualitasnya tidak diperhatikan. Yang kedua, diberhentikan seluruhnya. Tapi juga ada opsi jalan tengah yang ketiga adalah diangkat sesuai dengan prioritas. Nah, yang lain bukan tidak prioritas tapi nanti diselesaikan secara bertahap. Ini opsi yang terus kami lakukan pendalaman. Nanti kami juga akan rapatkan dengan Ibu Menteri Keuangan. Juga semalam kemarin lusa kami sudah ketemu dengan Komisi 2 DPR RI. Mungkin nanti juga dengan Komisi 11 karena kaitannya dengan anggaran, dan ini tidak bisa berdiri sendiri. Pertanyaannya Bapak sekalian, apakah jika diselesaikan tahun ini menjamin berikutnya tidak akan ada lagi seperti yang 11 kali lipat tadi? Oh, tidak tahu Pak, urusan Bupati setelah saya kan gitu. Ini masalah Pak Bupati Sumatera Utara ini. Aduh. Setelah melihat perkembangan ya pendataan tenaga non ASN sampai tadi malam, ternyata setelah kita diskusi dan mendapatkan masukan dari BKN dan beberapa pihak, terdapat indikasi bahwa data yang diinput tidak sesuai dengan surat edaran Menteri Pan-RB nomor B 1511 2022. Ya. Data yang masuk akan diverifikasi dan diaudit ulang, ya. Data yang masuk akan diverifikasi dan diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul untuk memastikan nama-nama yang terdapat memenuhi syarat. Karena banyak nama ini kalau dipaksakan masuk, ini membuat ketidakadilan dengan mereka yang sudah 10 tahun menjadi honorer tiba-tiba dikalahkan dengan yang baru masuk. Ya. Maka oleh karena itu, kepala daerah selaku PPK kita akan kirim surat ulang ke Menpan RB untuk melakukan audit ulang yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, dan sekaligus kepala daerah untuk memberikan surat pertanggungjawaban mutlak jika data tidak benar nanti akan punya konsekuensi hukum. Surat ini akan kami luncurkan besok atau dalam minggu ini. Untuk semua data yang telah dikirim ini tidak berlaku kecuali data yang telah diaudit ulang oleh kepala daerah dan ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, dan kemudian beliau menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak. Ini untuk menjaga ketidakadilan terhadap mereka yang sudah antri lama disalib hanya karena soal administrasi yang dikeluarkan oleh pihak yang ada di tingkat kabupaten kota. Ibu dan saya hormati, dan data ini akan diawasi oleh BPKP. Kami akan minta BPKP mengawasi data ini. Apakah benar mereka yang diusulkan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang kita edarkan kepada Bapak Ibu dan saudara saya sekalian. Jika nanti yang Bapak usulkan ternyata tidak sesuai dengan surat yang kami kirim, nanti BPKP akan mengaudit dan itu akan ada konsekuensi hukum. Ini sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari kami, ingin memetakan data yang sesungguhnya ada berapa. Jangan-jangan datanya tidak sampai 1 juta. Oh, jangan-jangan datanya cuma 600.000 dan ini bisa kita beresin tahun ini. Kira-kira begitu. Setuju Bapak sekalian ya? Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya ini pernah merasakan jadi bupati, maka saya ingin mendengar kira-kira gitu. Sebenarnya sudah tahu juga sebenarnya. Tapi proses pengambilan keputusan kan perlu mendengar. Ini ada Pak Ses, ada para direktur dan para dirjen. Ini ada undang-undang. Ya, semua dasarnya undang-undang yang sebelum kami menjabat sudah ada undang-undangnya. Termasuk Kementerian Keuangan tadi undang-undang. Terus kemudian ada PP.
Nah, tentu kami akan membangun komunikasi dengan beberapa pihak yang terkait dengan undang-undang yang ada, kemudian juga PP. Dan kami dengan Kepala BKN intens untuk menyamakan data. Tetapi kami mohon di tengah kami mengkolek data, jangan ada penumpang gelap yang menumpuki data yang para bupati yang baik menyampaikan data, kemudian ada data-data baru yang konon saya dengar ada juga yang menggunakan cara-cara yang tidak baik. Mohon ini mari bareng-bareng kita data, kira-kira gitu. Nanti datanya berapa? Nah, kami tadi sudah menyiapkan 3 opsi kira-kira, yang itu tadi kami sampaikan kepada teman-teman. Nanti akan kita dengar dengan baik. Ini ada Pak Bima, ada teman-teman dari BKN lengkap, begitu juga Dispendik dan lain. Termasuk kemarin usulan teman-teman yang para bupati berikan ruang, tentu tidak untuk 2 hal, tidak untuk pendidikan dan kesehatan. Karena pendidikan dan kesehatan itu punya parameter khusus, tidak ada kaitannya dengan periode bupati. Kira-kira gitu, Bu. Nah, berbagai ruang inilah kita diskusikan. Maka oleh karena itu hari ini kami ingin mendengar, sebenarnya saya juga sudah mendengar. Tapi dari ini bagaimana kita mendengar dari Papua, bahkan khusus formasi di Papua, kita putuskan ASN di Papua 80% orang Papua. 80%. Sehingga ini akan menjamin tidak ada lagi orang luar Papua akan mengisi formasi dan kemudian setelah itu akan pindah ke Jawa atau ke tempat lain. Jadi ini afirmasi dari Bapak Presiden. Nah, yang lain-lain kami mendengar, tentu aspirasi ini kami dengar, tetapi sekali lagi ada undang-undang dan ada PP. Kita mencari bagaimana titik ini yang tidak melanggar undang-undang dan tidak melanggar PP, kecuali undang-undangnya ada perubahan. Dan kami intens kemarin bertemu dengan Komisi 2, kami mengurai afirmasi-afirmasi ini. Dan kemarin kami sampaikan juga di Komisi 2, kami berdialog dengan beliau semua. Saya tahu ini raut wajah teman-teman ini agak berat rasanya, terutama yang mau pilkada kembali. Ini agak berat. Jadi gitu Pak Bima ya. Pak Bima mendengar bagaimana teman-teman dari beberapa ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian nanti kami akan sampaikan untuk dicari keputusan yang terbaik. Tetapi sekali lagi teman-teman sudah punya pandangan bagaimana ASN kita supaya ke depan baik di satu sisi, dan di satu sisi ada kekosongan yang mesti kita isi, dan ini tentu harapan saya kita lola dengan data yang benar. Maka kita akan kembalikan data ini yang kemarin masuk ya, Bapak verifikasi, istilahnya bukan pendataan tapi audit data yang akan ditandatangani oleh Pak Bupati dan Sekda, dan nanti Bapak pertanggungjawaban mutlak di situ, dan nanti akan diaudit oleh BPKP apakah data yang masuk betul-betul sesuai syarat atau baru dimasukkan oleh kepala daerah atau kepala dinasnya. Kalau ditemukan nanti ternyata di data itu data yang baru dimasukkan oleh kepala dinasnya setelah diaudit oleh BPKB ditemukan, maka akan ada konsekuensi hukum. Harapan kami data ini benar sehingga nanti dilola oleh BKN, kita cari solusi sehingga nanti kan kita ini belum jelas sampai sekarang berapa sebenarnya, kan gitu. Kalau sisa yang kemarin sih sudah jelas, skemanya sudah ada, masalahnya tambahan baru ini seperti apa, kira-kira gitu. Saya kira ini dari saya Pak, kira-kira itu Bu Dirjen, inilah betapa beratnya, dan ini harus kita dengar karena ini negara kesatuan Republik Indonesia yang latar belakang memang teman-teman berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain, kira-kira gitu. Jadi Bapak sekalian, kami ingin sampaikan kebijakannya di Kemenpan, datanya di Kementerian Teknis. Diknas termasuk yang cukup bagus pendataannya. Jadi datanya Pak nanti dari Kementerian Teknis. Kesehatan datanya di Kemenkes, kira-kira gitu. Begitu juga yang lain datanya dari mereka, kemudian disuplai ke kami, kita baca, kita ambil kebijakan. Kemudian ada Pak Bima yang di sini adalah pusat data termasuk soal-soal kebijakan teknis di kepegawaian. Jadi Bapak Ibu hari ini didengarkan dengan yang pas, ada Pak Bima dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti ini menjadi masukan penting buat kami. Saya akan berdiskusi dengan teman-teman di DPR. Kalau saya tadinya opsinya ya bagaimana bersaing, tapi kan Indonesia ini ternyata latar belakangnya dan masalahnya juga bermacam-macam. Kira-kira gitu ya. Terima kasih.